Kalau kita baca sebenarnya teks di G20 Declaration itu kan yang dimaksud adalah inefficient fuel subsidy ya Mbak Iva. Jadi subsidi BBM yang tidak efisien dan juga bergantung pada national circumstances, artinya kondisi nasional kita. Nah, saya kira kita Indonesia on the same line gitu ya. Artinya itu kan sekarang ini kita sebenarnya kita untuk solar sudah mulai kita batasi ya kan, paling tidak untuk volumenya dan juga untuk. Nah, kemudian kita kan sekarang sedang menyiapkan regulasi. Jika regulasi ini terbit, maka sebetulnya kita telah melaksanakan apa amanat atau direction dari deklarasi G20 yang kemarin di Bali itu. Menurut saya demikian, Mbak. Ya. Oke, tapi tadi kalau misalnya terkait dengan kata efisiensi ini kan bisa jadi ada perbedaan makna begitu ya Pak Saleh ya kalau kita lihat begitu. Nah, Nah, Anda memang sendiri melihat dengan anggaran subsidi kita yang mencapai lebih dari 500 triliun apakah memang sudah cukup efektif Pak Saleh? Nah, memang perdebatan di G20 itu kan pada kata inefficient fuel subsidy itu yang saya ikuti ya. Dan itu negara-negara developing countries yang besar itu bertahan pada apa itu terminologi itu. Dan ini juga G20 tahun kemarin di Italia juga muncul, sekarang juga muncul. Nah, memang kalau yang disebut tadi kenapa sekarang besar ini kan karena memang kita untuk Pertalite kan kompensasinya besar, Mbak, sebetulnya kan. Dan ini juga lonjakan harga minyak yang memang tidak bisa kita kendalikan. Jadi memang ke depan ini tadi yang disampaikan Pak Sugeng bahwa diversifikasi sumber energi itu menjadi target atau keharusan untuk dipercepat, termasuk dengan B40 maupun juga dengan bioetanol. Saya pikir dengan kita mengembangkan ini perlahan kita bisa mengurangi impor sekaligus juga meningkatkan penggunaan bahan bakar dalam negeri. Terutama subsidi juga akan turun tentunya kalau demikian, Mbak Ivan. Oke, baik. Kalau dari Pak Sugeng sendiri seperti apa tanggapan Anda begitu terkait dengan tadi ya poin untuk mengurangi subsidi BBM yang tidak efisien, tapi di satu Ya, sisi juga tadi terkait upaya untuk melakukan transisi energi. Kita sendiri sudah punya plan begitu untuk tadi ya. meningkatkan dengan substitusi untuk B30 dan juga B40. Sejauh ini seperti apa Pak Sugeng? Ya, persoalannya begini bahwa di kasus Indonesia, di negara Indonesia, subsidi menjadi apa ya, menjadi kata kunci yang juga menjadi penting karena situasi maaf, karena juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita melihat posisi energi dalam ekonomi itu sangat strategis, sehingga kemampuan masyarakat untuk meraih energi itu juga sangat menentukan bagi misalnya faktor-faktor harga dan sebagainya, yang inflasi dan juga kemiskinan. Jadi rangkaiannya ke sana. Nah, sementara negara-negara maju memang tidak lagi sektor energi itu menjadi urat nadi utama, khususnya dalam hal konsumsi masyarakat yang merasa terbebani. Kenapa? Ya karena memang pendapatan mereka rata-rata tinggi. Sehingga di Indonesia itu subsidi adalah merupakan afirmatif policy atau kebijakan memihak bagi negara kepada masyarakat yang tidak mampu. Masalahnya memang bahwa subsidi kepada orang yang tidak mampu itu tidak adil kalau yang disubsidi hanya energi saja atau BBM saja. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya kendaraan misalnya? Padahal itu masyarakat miskin juga. Ini kan jadi tidak adil. Maka dari itu adalah selain tepat sasaran dengan sejumlah skema atau cara seperti misalnya Pertamina nanti setelah keluar perpresnya jenis-jenis kendaraan apa yang sudah dapat memperoleh subsidi, maka dengan My Pertamina itu dengan sebuah cara-cara sehingga bisa mengontrol siapa yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Nah, di sisi lain sekali lagi dalam situasi hari ini kayak begini memang energi fosil dalam konteks besar ya terdiri dari minyak, gas dan batu bara. Dalam konteks Indonesia memang sudah jadi masalah, baik masalah ekonomi maupun ekologi. Nah, inilah yang perlu terus dilakukan sehingga bagaimana masuk ke energi baru terbarukan itu selain untuk menekan emisi sekali lagi juga untuk menekan konsumsi energi dari energi fosil yang sudah jadi masalah ekonomi seperti tadi misalnya BBM kita hari ini impornya luar biasa tinggi, kita tidak mampu mengontrol harga karena memang harga fluktuasi sangat tergantung dari problem-problem dunia diantaranya produksi minyak dunia, OPEC Plus memproduksi berapa, kondisi Timur Tengah
bagaimana sekarang terjadi perang Rusia dengan Ukraina dan sebagainya, ini semuanya mempengaruhi dan kita tidak mampu mengendalikan faktor-faktor tersebut. Yang ada kita adalah menerima bahwa harga BBM naik tinggi karena lantas berpengaruh karena kita volume impornya sangat-sangat tinggi. Jadi itulah Mbak masalah kita. Oke.